Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Evilia Hartati, delegasi SMA Negeri 1 Randu Dongkal sebagai pembicara satu tim afirmatif. Mosi pada perdebatan kali ini adalah, Dewan ini mendukung kenaikan harga pokok dalam negeri hingga 10 kali lipat. Sebelum melanjutkan perdebatan kali ini, saya akan terlebih dahulu mendefinisikan kata kunci yang ada pada mosi kali ini, yaitu adalah harga pokok. Menurut Wikipedia, harga pokok adalah istilah pada akuntansi keuangan dan pajak yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode. Saya sebagai tim afirmasi setuju dengan mosi tersebut, karena apabila harga pokok dalam negeri dinaikkan, secara jangka panjang akan memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian di Indonesia. Contohnya seperti pada kenaikan BBM. Keberadaan BBM saat ini telah menjadi komoditas utama bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat dari sektor energi. Meski selalu ada kenaikan pada harga BBM, hal tersebut memberikan beberapa hal positif yang akan diterima oleh masyarakat dari segi rakyat biasa maupun pemerintah Indonesia. Dengan naiknya harga BBM, mau tidak mau, masyarakat harus bisa menyesuaikan kemampuannya dalam mengkonsumsi bahan bakar. Laman finance.detik.com menuliskan, harga BBM yang realistis akan mendorong penghematan proses konversi sumber energi ke energi yang lebih lain yang lebih bersih, terutama gas. Selain itu, masyarakat juga akan lebih bisa melatih diri untuk mengembangkan energi alternatif dengan menggunakan bahan baku yang mudah seperti biofuel misalnya. Terlebih, minyak juga merupakan sumber energi langka yang tidak terbarukan. Dengan dihapusnya anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah dapat melakukan banyak penghematan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil yang dikutip dari nasional.kompas.com. Pemerintah akan menghemat pengeluaran untuk subsidi BBM sampai 120 triliun. Dana tersebut nantinya akan dialihkan untuk membiayai sektor produktif seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, pendidikan, dan kesehatan. Selain mendorong masyarakat berhemat, kenaikan BBM juga memberikan dampak jangka panjang pada arus keuangan negara. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, mengatakan hal tersebut bisa menurunkan defisit anggaran dan mengurangi tekanan terhadap nilai antar rupiah. Dewan Juri yang terhormat, mengapa perlu ada kenaikan harga pokok dalam negeri? Yang pertama adalah kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Dengan kenaikan harga pokok ini, maka akan bisa mengantisipasi untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan harga pokok ini menjadi stabil. Yang kedua adalah untuk mengimbangi situasi harga di luar negeri dan kurs dolar. Berkenaan dengan komoditas yang pasokannya tergantung pada impor. Contohnya pada komoditas bawang putih yang mana 90% masih impor karena Indonesia belum bisa memproduksi komoditas tersebut. Selain itu, ada pula komoditas daging sapi atau sapi bakalan yang masih impor sehingga bergantung pada pergerakan kurs dolar. Dengan adanya kenaikan harga, maka Indonesia dapat mengimbangi kenaikan kurs dolar yang ada pula. Yang ketiga adalah menyangkut faktor iklim yang mana bisa mempengaruhi harga suatu komoditas ini. Misalnya kenaikan harga cabai merah yang disebabkan oleh faktor cuaca hujan yang berkepanjangan atau pada musim kemarau. Kemudian ada pula pada faktor distribusi. Pada proses distribusi, pasti banyak kendala yang terjadi di mana akan menghambat proses distribusi tersebut. Misalnya pada faktor kerusakan jalan yang menyebabkan lamanya proses distribusi.
Dewan juri yang terhormat, selain hal yang sudah saya sebutkan di atas, kenaikan harga pokok juga akan memberikan dampak positif yang lebih bagi petani pada kenaikan harga beras. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis harga beras di tingkat eceran meningkat 0,04%. Angka ini berbanding terbalik dibanding posisi Juni di mana harga eceran beras turun 0,05%. Berdasarkan catatan Pusat Informasi, harga pangan strategis atau PIHPS nasional, harga beras pada 5 Agustus 2019 berada di kisaran 9.050 sampai 13.650 per kilogram. Sedang dalam statistik perbandingan harga keseluruhan provinsi, harga beras rata-rata di level 11.700 per kilogram. Kendati demikian, meskipun ada kenaikan, namun pasokan serta harga beras masih sangat stabil. Sementara itu, kenaikan beras ini berdampak baik pada kesejahteraan petani, sebab nilai tukar petani atau NTP pada Juli terpantau meningkat. Adapun NTP merupakan indeks mengenai harga yang diterima dan dibeli petani. Maka jika nilai NTP turun, artinya daya beli petani pun ikut menurun. Maka dari itu, kesimpulan dari ulasan saya kali ini adalah saya sangat setuju apabila pemerintah menaikkan harga pokok dalam negeri sebanyak 10 kali lipat. Karena hal tersebut banyak sekali memberikan keuntungan maupun dampak positif bagi masyarakat, baik itu dari segi penghematan bahan bakar, pengimbangan nilai tukar kurs dolar maupun pengimbangan kestabilan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada debat kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.